Halo semuanya, saya Nova Dwi Sentia dan ini adalah tim kami. Saya Nova Dwi Sentia, senang bisa berkenalan dengan Anda semua. Dan saya Tri Rahmatia Ningrum, siap berbagi pengetahuan dengan Anda. Saya Zuldani Danwarta, senang bisa menjadi bagian dari presentasi ini. Dan terakhir saya Rosa Apriani, siap memberikan kontribusi terbaik. Penganggaran modal yaitu menilai proyek berdasarkan arus kas nyata untuk memaksimalkan nilai perusahaan, bukan laba akuntansi. Di sini juga terdapat estimasi arus kas dan analisis risiko, yang dimana di sini menjelaskan pentingnya penentuan arus kas yang tepat dalam penganggaran modal untuk menilai apakah proyek investasi meningkatkan nilai perusahaan. Kesalahan terbesar umumnya terjadi pada estimasi arus kas, bukan pada perhitungan MPP atau IRR. Adapun konsep estimasi arus kas yang dimana NPV proyek dihitung dari nilai sekarang arus kas bebas atau FCF. Proyek umumnya membutuhkan investasi awal pada T sama dengan 0 untuk aset tetap dan modal kerja. Karena pada beberapa proyek berkembang, investasi dapat berlanjut selama umur proyek. Namun untuk penyederhanaan diasumsikan seluruh investasi terjadi pada T sama dengan 0. Setelah investasi awal, proyek menghasilkan arus kas operasional dari EBIT dikali 1 dikurang T ditambah penyusutan. Di akhir proyek, aset dijual dan menghasilkan nilai sisa yang dianggap modal negatif. Pajak nilai sisa dihitung dari pajak sama dengan tarif pajak dikali nilai sisa dikurang nilai buku. Jika dijual di bawah nilai buku, perusahaan mendapatkan kredit pajak. Penyusutan memengaruhi pajak meski bukan arus kas. Adapun waktu arus kas, dalam penganggaran modal, arus kas umumnya diasumsikan terjadi di akhir tahun karena lebih praktis dan akurat. Waktu arus kas penting karena nilai waktu uang, yaitu uang sekarang, lebih daripada uang di masa depan. Penganggaran modal adalah proses yang digunakan perusahaan untuk menilai apakah suatu proyek atau investasi layak dijalankan atau tidak. Dalam penganggaran modal, hal yang paling penting adalah arus kas tambahan. Arus kas tambahan adalah uang masuk dan keluar yang muncul karena adanya proyek. Jadi perusahaan tidak melihat total keuangan, tetapi melihat perubahan yang terjadi jika proyek dijalankan dibandingkan jika proyek tidak dijalankan. Salah satu bentuk penganggaran modal adalah proyek penggantian aset. Proyek ini dilakukan dengan mengganti aset lama dengan aset baru dengan tujuan menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Jika aset baru memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan aset lama, maka selisih biaya tersebut menjadi keuntungan bagi perusahaan. Namun, tidak semua biaya dimasukkan dalam perhitungan. Biaya tenggelam adalah biaya yang sudah dikeluarkan di masa lalu dan tidak dapat dikembalikan karena biaya ini tidak memengaruhi kondisi ke depan, maka tidak digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ada biaya peluang. Biaya peluang adalah keuntungan yang seharusnya bisa diperoleh jika perusahaan memilih alternatif lain. Jika suatu aset digunakan untuk satu proyek, padahal bisa menghasilkan keuntungan dari pilihan lain, maka keuntungan yang hilang tersebut harus diperhitungkan. Baiklah, mari kita masuk ke materi kita. Baiklah, judul pertama ada eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak positif maupun negatif yang dihasilkan oleh suatu aktivitas produksi atau konsumsi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Dalam sistem pasar yang normal, dampak ini seringkali tidak tercermin dalam harga pasar. Akibatnya, pelaku aktivitas tidak perlu membayar untuk kerugian yang ditimbulkannya, atau eksternalitas negatif, atau tidak menerima imbalan atas manfaat yang diberikannya, atau eksternalitas positif. Hal ini dalam ekonomi sering disebut sebagai salah satu penyebab kegagalan pasar. Jika kita melihat dari sudut pandang manajemen keuangan atau penganggaran modal, eksternalitas memang sering diklasifikasikan menjadi 3 bagian utama. Pembagian ini fokus pada bagaimana sebuah proyek atau produk baru memengaruhi nilai perusahaan secara keseluruhan dan lingkungan sekitarnya. Pertama, ada eksternalitas negatif dalam perusahaan. Ini sering disebut dengan istilah kanibalisasi. Hal ini terjadi ketika peluncuran produk baru oleh suatu perusahaan justru mengurangi penjualan atau arus kas atau keuntungan dari produk lama yang sudah ada di perusahaan yang sama. Maksudnya, perusahaan memakan pasarnya sendiri. Meskipun produk baru menghasilkan uang, penurunan pada produk lama harus dihitung sebagai biaya bagi produk
baru tersebut. Contoh, ketika Apple merilis iPhone versi terbaru, penjualan model iPhone tahun sebelumnya biasanya akan turun drastis. Kedua, ada eksternalitas positif dalam perusahaan. Sering disebut sebagai efek komplementer. Ini terjadi ketika proyek atau produk baru justru meningkatkan penjualan atau keuntungan dari produk lain yang sudah dimiliki perusahaan. Maksudnya, produk baru memberikan nilai tambah bagi ekosistem perusahaan. Contohnya, ketika produsen printer meluncurkan model printer baru dengan harga murah, hal ini akan meningkatkan penjualan tinta original milik perusahaan tersebut di masa depan. Ketiga, ada eksternalitas lingkungan. Ini adalah dampak dari aktivitas perusahaan terhadap pihak ketiga atau masyarakat luas yang tidak terlibat dalam transaksi bisnis tersebut. Bagian ini mencakup apa yang sebelumnya saya jelaskan. Positif dan negatif menjadi satu. Penjelasannya bisa berupa dampak buruk, polusi, atau dampak baik, pembangunan infrastruktur yang bisa dinikmati warga. Contoh, sebuah perusahaan membangun pabrik di daerah terpencil. Dampak negatifnya adalah polusi udara. Namun, dampak positifnya adalah terbukanya lapangan kerja dan perbaikan jalan akses bagi warga sekitar. Kesimpulannya, pembagian 3 bagian sebelumnya sering digunakan untuk menghitung apakah sebuah investasi layak dijalankan atau tidak. Nice. Analisis proyek ekspansi. Analisis proyek ekspansi adalah proses evaluasi mendalam yang dilakukan perusahaan untuk menentukan kelayakan suatu proyek. Berikutnya adalah studi kasus terstruktur untuk proyek S. Profil proyek. Aliat sedang mengevaluasi peluncuran produk makanan kesehatan baru. Proyek ini memiliki umur ekonomis 4 tahun dengan estimasi biaya modal atau WACC sebesar 10%. Untuk menganalisis proyek ini, langkah awal adalah investasi awal atau tahun ke nol. Investasi awal adalah total modal yang harus dikeluarkan sebelum proyek mulai menghasilkan pendapatan. Perusahaan membeli mesin produksi dengan harga $1.200.000 pada tahun 2022. Mesin mendapatkan fasilitas bonus depreciation 100%, sehingga nilai yang dihitung saat proyek dimulai adalah $900.000 setelah pajak. Modal kerja. Perusahaan membutuhkan modal kerja tambahan untuk mendukung produksi. Kenaikan persediaan $175.000. Kenaikan utang usaha $75.000. Kenaikan modal kerja bersih $175.000 dikurang $75.000 sama dengan $100.000. Total investasi awal sama dengan minus $900.000 dikurang $100.000 sama dengan minus $1 juta. Selanjutnya arus kas operasional dan arus kas terminal. Arus kas operasional merupakan aliran uang masuk dan keluar selama proyek berjalan setelah memperhitungkan pajak. Berikut adalah hasil perhitungan arus kas operasional. Tahun pertama, 2.720.000 unit, $500.000. Tahun kedua, 2.640.000 unit, $400.000. Tahun ketiga, 2.515.000 unit, $300.000. Tahun keempat, 2.430.000 unit, minus $37.000 atau arus kas keluar. Harga jual produk adalah $2 per unit dengan biaya tetap $2.000 per tahun. Kemudian arus kas terminal. Arus kas terminal adalah total uang yang diterima perusahaan pada akhir umur proyek. Arus kas ini terdiri dari penjualan aset dan pengembalian modal kerja. Pertama, nilai sisa mesin. Mesin dijual dengan nilai sisa $50.000. Nilai bersih yang diterima setelah pajak $37.000. Kedua, pengembalian modal kerja. Modal kerja sebesar $100.000 yang dikeluarkan di awal proyek dikembalikan sepenuhnya pada akhir proyek, $100.000. Jadi total arus kas terminal $37.000 plus $100.000 sama dengan $137.000. Kesimpulan aliran kas proyek S. Jika digabungkan secara ringkas, maka jadwal arus kas bersih proyek ini adalah investasi awal minus $1 juta. Tahun pertama $500.000. Tahun kedua $400.000, tahun ketiga $300.000, tahun keempat $100.000. Tahun keempat hasil dari kas operasional ditambah kas terminal. Selanjutnya free cash flow. Free cash flow adalah total aliran kas masuk dan keluar setiap tahunnya, mulai dari investasi awal hingga proyek berakhir. Berikut tabel free cash flow. Tahun ke nol atau investasi awal minus $1 juta. Tahun pertama $500.000. Tahun kedua, $400.000, tahun ketiga, $300.000, tahun keempat, arus kas operasional plus terminal sama dengan $100.000. Selanjutnya, kelayakan proyek. Ada 4 cara menentukan kelayakan proyek. Yang pertama, net present value.
NPV menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan investasi awal. Perhitungan. NPV sama dengan 500 per 1,10 pangkat 1 ditambah 400 per 1,10 pangkat 2 ditambah 300 per 1,10 pangkat 3 ditambah 100 per 1,10 pangkat 4 dikurang 1000. Kemudian kita mendapatkan hasil 454,5 ditambah 330,6 ditambah 225,4 ditambah 68,3 dikurang 1000 sama dengan $78,8. Jadi keputusan layak karena NPV bernilai positif atau lebih besar dari 0, yang berarti proyek ini menambahkan kekayaan perusahaan sebesar $78.800. Selanjutnya menggunakan Internal Rate of Return. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV proyek sama dengan 0. Hasil estimasi melalui perhitungan finansial. IRR untuk arus kas ini adalah sekitar 14,5%. Keputusan layak karena IRR lebih besar daripada biaya modal atau WACC. Cara mencari IRR. Metode pencarian trial and error. Menggunakan angka dari studi kasus Allied. 0 sama dengan 500 per 1 tambah IRR pangkat 1. Tambah 400 per 1 tambah IRR pangkat 2, tambah 300 per 1 tambah IRR pangkat 3, tambah 100 per 1 tambah IRR pangkat 4, kurang 1000. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan hasil sama dengan 0. Selanjutnya, Modified Internal Rate of Return. MIRR memperbaiki kelemahan IRR dengan mengasumsi bahwa arus kas masuk diinvestasikan kembali pada tingkat biaya modal, bukan pada tingkat IRR itu sendiri. Hasil estimasi MIRR untuk proyek ini adalah sekitar 12,1%. Keputusan layak karena MIRR masih di atas biaya modal, memberikan gambaran profitabilitas yang lebih realistis bagi pemegang saham. Rumus dasar MIRR. MIRR dicari dengan menyamakan nilai sekarang dari biaya investasi dengan nilai masa depan dari arus kas masuk yang diinvestasikan kembali. Rumusnya, PV cost sama dengan TV per 1 plus MIRR pangkat N. Langkah-langkah perhitungan MIRR. Langkah pertama, cari terminal value. Kita harus membawa semua arus kas masuk dari tahun pertama hingga tahun 4 ke akhir periode menggunakan tingkat bunga 10%. Tahun pertama diinvestasikan selama 3 tahun. 500 kali 1,10 pangkat 3 sama dengan 665,5. Tahun kedua diinvestasikan selama 2 tahun. 400 kali 1,10 pangkat 2 sama dengan 484. Tahun ketiga diinvestasikan selama 1 tahun. 300 kali 1,10 pangkat 1 sama dengan 330. Tahun keempat tidak ada investasi kembali di akhir proyek sama dengan 100. Total TV 665,5 tambah 484 tambah 330 tambah 100 sama dengan 1579,5. Langkah kedua, masukkan ke rumus MIRR. Investasi awal kita adalah $1 juta tahun 0 atau 1000. 1000 sama dengan 1579,5 per 1 plus MIRR pangkat 4. Kemudian pindahkan pembagi 1 plus MIRR pangkat 4 dengan 1000 sehingga menjadi 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 1579,5 per 1000. Lalu kita mendapat hasil 1,5795. Lalu hilangkan pangkat 4. Untuk menghilangkan pangkat 4, kita harus melakukan akar pangkat 4 hingga menjadi akar pangkat 4 dari 1,5795. Hasil dari akar pangkat 4 1,5795 adalah 1,121. Lalu pindahkan angka 1 menjadi MIRR sama dengan 1,21 kurang 1 sama dengan 0,121. Jadi MIRR sama dengan 12,1%. Yang terakhir payback period, yaitu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menutup kembali investasi awal sebesar $1 juta atau 1000. Tahun pertama sisa $500 karena kita telah mendapatkan $500. Tahun kedua sisa $100 karena di tahun kedua kita telah menghasilkan $900. Tahun ketiga kita mendapatkan $300. Dibutuhkan 100 per 300 sama dengan 0,33. Hasilnya 2,33 tahun. Keputusan layak. Jika target pengembalian perusahaan adalah di bawah 4 tahun, proyek ini sangat aman dari sisi likuiditas karena modal kembali dengan cepat. Selanjutnya ada replacement analysis. Apa sih itu?
Replacement analysis adalah proses evaluasi untuk menentukan apakah suatu aset atau proyek yang ada harus digantikan dengan yang baru. Analisis ini membantu perusahaan memutuskan apakah lebih baik mempertahankan aset yang ada atau menggantinya dengan yang baru. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, seperti: pertama, biaya penggantian replacement cost. Kedua, biaya operasional dan pemeliharaan aset yang ada. Ketiga, biaya operasional dan pemeliharaan aset baru. Keempat, manfaat yang diharapkan dari aset baru. Kelima, nilai sisa aset yang ada. Selanjutnya, ada analisis risiko dan penganggaran modal. Selama proses penganggaran modal, kita harus memahami dan mengelola risiko proyek investasi. Ada 3 jenis risiko yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Pertama, risiko mandiri. Ini adalah risiko proyek jika berdiri sendiri. Kedua, risiko korporat. Ini adalah risiko proyek bagi perusahaan secara keseluruhan. Ketiga, risiko pasar. Ini adalah risiko proyek bagi investor, dan ini yang paling relevan namun sulit diukur. Dengan memahami ketiga risiko ini, kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Bagaimana kita mengelola risiko dengan efektif? Mari kita pelajari langkah-langkah sistematis manajemen risiko. Terdapat 4 langkah utama: identifikasi sumber risiko, pengukuran besarnya risiko, evaluasi apakah risiko bisa diterima, dan pengaturan risiko dengan strategi yang tepat. Langkah pertama, identifikasi sumber-sumber risiko yang mungkin terjadi di lingkungan bisnis kita. Kedua, kita ukur besarnya risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya. Ketiga, evaluasi apakah risiko ini berada dalam ambang batas yang bisa diterima. Keempat, atur risiko dengan mengurangi, mengalihkan, atau menerima sesuai dengan strategi terbaik perusahaan. Kemudian, yang terakhir adalah mengukur risiko mandiri. Risiko mandiri proyek mencerminkan ketidakpastian arus kasnya. Ada 3 teknik utama. Pertama, analisis sensitivitas yang mengukur perubahan NPV akibat perubahan satu variabel seperti harga jual atau biaya produksi. Kedua, analisis skenario yang menguji NPV dengan beberapa skenario seperti baik, buruk, dan dasar untuk memahami dampak variabel kunci. Ketiga, simulasi Monte Carlo yang menguji NPV dengan ribuan skenario acak untuk mengukur profitabilitas dan risiko secara menyeluruh. Dengan teknik-teknik ini, kita dapat memahami risiko proyek dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat.